Akhirnya weekend kemarin gue nonton Ant-Man and the Wasp Quantumania, sebuah film yang waktu gue nonton trailernya tuh gue hype banget karena satu, akhirnya penerus Thanos sebagai raja terakhir Avengers nih ya di Phase 456 itu diperkenalkan, yaitu Kang the Conqueror. I know dia muncul di Loki tapi itu kan varian yang lain ya. Nah ini adalah varian yang paling berbahaya menurut si He Who Remains atau variannya Kang di Loki. Nah yang kalau lihat powernya harusnya ini jauh lebih kuat daripada Thanos ya, karena si Kang ini kan mengendalikan ruang dan waktu, bisa pergi ke multiverse sana sini, ke masa depan, ke masa lalu. Dan ingat gak di serial Loki di kantornya TVA yang basically ciptaannya variannya Kang, Infinity Stone di situ cuma jadi pemberat kertas saja, nggak ada power apa-apa. Jadi ini jauh lebih kuat kan daripada Thanos. Kemudian kedua si Jonathan Majors yang meranin Kang di MCU itu keren banget di trailernya, dari kostumnya, caranya dia ngomong, terus dialognya di trailer yang bilang ke Ant-Man, "Have I killed you before?" Gue udah pernah bunuh lu belum sih? Yang mengindikasikan kalau dia pernah bunuh Avengers di multiverse lain. Gila kan? Dan ternyata abis gue nonton ini, yang ada hanya kekecewaan dan penyesalan. Oke, followers, welcome back di Off The Record, podcast Popo on the Radio dari Popo Kusen. Dan sebenarnya ada lebay sih tadi kalau gue bilang yang ada hanya kekecewaan dan penyesalan. Karena Ant-Man and the Wasp Quantumania sebenarnya enggak jelek, tapi juga enggak bagus-bagus amat. Dan sayangnya bagian yang enggak bagus-bagus amat inilah yang membekas di kepala abis nonton film ini. So hari ini di Off The Record kita akan ngebahas hal-hal apa aja yang membuat saya kecewa sekaligus khawatir sama MCU Phase 5 ini. Ingat, spoiler alert, kalau belum nonton, lu nonton dulu aja, baru nonton lanjutannya ini, atau kalau nggak peduli sama spoiler, ya silahkan lanjut ya. Oke, pertama dari sosok Kang the Conqueror ini sendiri ya. Jadi Kang ini kan sebenarnya, Kang atau Kang sih, Kang lah ya. Jadi Kang ini kan sebenarnya udah disebut-sebut dan di-hype sama Marvel, sama Kevin Feige juga, kalau ini tuh adalah raja terakhir di MCU Phase 456. Judulnya Avengers aja udah muncul kan. Kang Dynasty sama Secret Wars, yang dua-duanya itu memang involve Kang di situ. Nah, tapi sayangnya, at least untuk saat ini ya, si Kang ini gue bilang belum bisa menandingi Thanos sih. Dari karismanya, dari betapa powernya hebat, dari memorablenya dia. Dan menurut gue letaknya ada di motivasinya Kang ini tuh nggak jelas gitu. Karena kayak si Thanos itu jelas kan. Yang bikin memorable salah satunya adalah motivasinya dia. Dia pengen membagi seluruh makhluk hidup di alam semesta jadi dua, dikurangin separuh, supaya alam semesta ini nggak hancur. Dan terbukti memang tujuannya dia ini bukan cuma buat alasan sebenarnya dia pengen menguasai dunia. Karena abis dia berhasil di Infinity War, dia kan nggak terus menguasai dunia, tapi terus batu-batunya aja dihancurin, dan dia pensiun terus jadi petani di Ubud kan. Nah gimana dengan Kang? Nah kita nggak tahu nih dia motivasinya apa. Kita baru tahu kalau dia ini tuh orang jahat yang ngebunuh banyak banget orang. Yang sebenarnya untuk super villain Marvel ini sesuatu yang nggak begitu original kan ya. Memang sih, Thanos waktu muncul pertama kali di post credit scene juga nggak ada yang tahu motivasinya kan. Dia juga cuma nongol gitu doang. Nah tapi ini kan Kang udah jadi musuh di film ini, bukan cameo kan. Nah Thanos waktu pertama kali muncul jadi musuh di Infinity War itu kan langsung wah langsung kayak keren gitu kan. Nah ini Kangnya udah muncul tapi kok nggak jelas motivasinya, dan dia nggak kayak musuh yang akan muncul sampai Phase 6, tau gak sih? Dia kayak musuh seperti Red Skull atau seperti Vulture-nya Spider-Man. Pokoknya dia kayak musuh yang cuman muncul di satu film terus udah gitu, kesan yang dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, CGI-nya kayaknya kebanyakan gak sih? Memang sih dari trailernya aja harusnya kita tahu ya, dari judulnya juga tahu kalau nih film tuh bakal banyak banget CGI-nya. I mean, bakal masuk ke Quantum Realm kan, dan kalau lo masuk ke Quantum Realm ya memang butuh CGI sih, tetapi kenapa nggak bisa CGI-nya bagusan dikit ya? Ada teman gue yang komen ya waktu nonton Ant-Man ini, dia berasa kayak nonton Avatar 2 tapi versi CGI yang jelek. Ya iya sih, dan menurut gue juga Quantum Realm-nya sendiri desainnya
gitu-gitu menarik juga. Mungkin karena gue udah nonton Star Wars Mandalorian ya yang mirip-mirip gitu. Dan menurut gue Star Wars lebih bagus sih karena mereka masih sebisa mungkin pakai practical effect-nya banyak kan. Nah kalau ini nggak tahu sih. Gue bisa maklum kalau CGI-nya Marvel yang serial Disney Plus itu nggak gitu bagus. Karena kan mereka keterbatasan budget, keterbatasan waktu juga kan. Kayak pengen cepat-cepat produksi biar cepat bisa tayang kan. Nah, tapi ini kan film bioskop ya, Ant-Man Quantumania ini. Dan ini adalah film pembuka Phase 5 ya. Yang tujuan utamanya adalah memperkenalkan Kang the Conqueror kan. Kenapa nggak bisa bagusan dikit CGI-nya? Oke, ketiga, balik lagi ke Kang ya. Powernya Kang ini nggak konsisten banget. Lu bayangin Kang the Conqueror, Raja Terakhir, the next Thanos. Gampangannya ya. Nah, waktu kita pertama ketemu sama dia ini terjebak di Quantum Realm selama 30 tahun. Karena pesawatnya dia rusak lah. Ada alatnya gitu yang rusak. Nah, dia udah selama 30 tahun itu menguasai Quantum Realm. Dia juga aslinya berasal dari abad 30 kan. Pokoknya dari masa depan banget. Jadi dia menguasai Quantum Realm, bikin tentara robot. Seluruh Quantum Realm tahu dia, takut sama dia. Nah lu bayangin, si scientist ini, abad 30 ini, pesawatnya rusak. Dan dia untuk ngebenerin pesawatnya ini harus dibantuin sama Janet Van Dyne, nyokapnya Hope, manusia abad 20. Karena waktu dia masuk ke Quantum Realm belum abad 21 kan. Nah lu bayangin, saintis abad 30 nih dibantu oleh manusia primitif nih yang beda 10 abad, beda 1000 tahun, beda 1 milenium ngebantuin dia. Dan yang gue lebih kesel lagi adalah si Kang ini kan katanya kuat banget nih. Dia bunuh Avengers di multiverse lain, dia ngebunuh Thor nih, dewa Asgard. Dan dia di awal film waktu pertama ketemu sama Ant-Man, dia cukup pakai satu jari aja buat nerbangin Ant-Man ke tembok. Terus si Casey juga bisa dibunuh hanya dengan gerakin tangan aja ala-ala Darth Vader gitu. Tetapi kenapa di akhir film waktu dia digerebek sama gerombolan semut raksasa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ini punya laser loh. Yang kalau lo lihat di trailer dia punya laser tuh. Yang orang kalau kenal langsung mati. Boom, boom, boom. Terus ini kenapa dia ditabrak sama semut raksasa nggak bisa ngapa-ngapain. Dan habis itu dia ketemu sama Ant-Man, berantem sama Ant-Man nih tangan kosong nih ya. Imbang men. Harusnya kan cuma pakai gini aja terus Ant-Man-nya mati kan. Ini bisa ngebunuh Thor loh. Terus kalah sama Ant-Man yang basically manusia biasa cuman punya baju yang bisa bikin kecilan. Gue gak ngerti sih. Tapi memang gue tahu namanya musuh ujung-ujungnya pasti kalah kan. Thanos aja juga kalah kan akhirnya. Tapi kan kalahnya Thanos tuh waktu itu butuh dikeroyok lah segala macem. Harus pakai kekuatan Infinity Stone-nya juga buat ngalahin. Karena ini si Kang kenapa gampang banget. Kenapa kayak tadi gue bilang kayak ngalahin Red Skull, kayak ngalahin Killmonger ya kan. Terus komplain gue yang terakhir sebelum kita bahas post credit scene adalah judulnya Ant-Man and the Wasp Quantumania kan. Tapi gue berasa The Wasp di sini si Hope itu nggak ngapa-ngapain men. Bener-bener cuma karakter figuran aja. Lo Ant-Man and the Wasp ini kalau judulnya The Wasp-nya dihilangin, kemudian si Hope-nya ini nggak muncul sama sekali, gue bilang nggak berpengaruh apa-apa sama cerita. Jadi itu komplain kecil terakhir. Sekarang kita bahas post credit scenes yang untungnya post credit scene-nya Quantumania ini kembali ke post credit scene MCU Phase 1 2 3 yaitu ngasih sedikit bocoran dan pancingan buat film selanjutnya. Nah, yang pertama ada Council of Kangs. Council of Kang ini adalah semua varian Kang, mereka membentuk semacam dewan perwakilan Kang. I guess mereka ngewakilin diri sendiri jadi I guess majelis ya. Majelis permusyawaratan Kang. Dan akhirnya mereka ini mengusir Kang the Conqueror ini ke Quantum Realm. Karena mereka menganggap, nah ini varian yang paling berbahaya. Yang kalah sama semut ini. Nah di sini ini ada 3 varian Kang yang I guess jadi ketua MPK-nya. Bilang kalau kita semua para Kang harus bergerak. Karena Avengers di universe-nya MCU ini tuh udah mulai main-main dengan waktu dan multiverse. Nah kita mesti hentikan mereka sebelum jadi ancaman buat kita. Nah walaupun abis lihat semua variannya Kang ini, gue tetap ngerasa yang paling keren adalah Kang yang di Quantum Realm ya. Karena yang di 3 varian ini, aduh, gak tau men, berasa kayak nonton ini loh, OVJ men. Berasa kayak nonton OVJ beneran 3 variannya Kang itu. Kemudian post credit scene yang kedua, dengar-dengar ini mereka cuma ngambil dari salah satu adegan di Loki season 2.
Dimana di situ ada varian Kang yang lain, si Victor Timely yang pergi ke masa lalu, dan katanya Victor Timely ini juga akan memegang peranan penting. Dan tentu aja di situ ada Loki juga, ada si Mobius juga, dan kemudian ditutup dengan Kang will return. Nah, gue nggak tahu maksudnya Kang yang mana, karena kan banyak banget kan. So, in the end, Ant-Man and the Wasp ini, I guess ini semi-review juga, gue kasih nilai 6, alias biasa aja. Selevel lah sama Captain America First Avenger. Cuman ya nggak apa-apa sih, at least nggak jelek kan. Jadi kalau lu pengen nonton, ya silakan nonton. Ya tapi ini gue udah spoiler ya. Tapi nggak apa-apa sih. Udah spoiler tadi tetap nonton nggak apa-apa. Karena again performance-nya si Jonathan Majors, si Kang itu gue bilang keren sih. Nah, secara acting dia nggak kalah sama si Thanos. Tapi ya itu tadi. Gue kasih nilai 6 ya. Boleh 6,5 lah kalau karakter favorit lu Ant-Man. And I guess that's it ya. Nah, jangan lupa follow YouTube Popo on the Radio buat podcast gue yang lain, buat acara Popo on the Radio juga. And klik like kalau suka video ini. Minggu depan kita akan bahas lagi soal The Last of Us yang akan mulai memasuki fase-fase terakhir season 1-nya ya. So, nantikan itu. And that's it. Jangan lupa jaga kesehatan. Cuaca lagi nggak bener, hujan terus dari kemarin. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.